Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu akan membuat tutorial bagaimana cara menyusun daftar isi itu otomatis ya. Jadi kalian nggak harus susah-susah bikin daftar isi dan supaya rapih gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu susunan yang sudah Ibu kasih itu ini ya. Nah, untuk penulisannya kalian pasti udah bikin kan yang kayak gini ya. Nah, bab 1 itu kan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu jangan di-enter, tapi di-shift terus enter. Jadi shift enter supaya apa? Supaya di sininya itu tampilannya ke bawah, tapi nanti di daftar isi tampilannya ke samping. Nanti kita lihat. Bab 1 pendahuluan. Oke, nanti dari sini baru enter kliknya. Nah, ini kan bab 1 ya. Nanti kita tulisnya 1.1. Karena ini di bab 1. Di poin yang ke-1 atau subbab yang ke-1 adalah latar belakang. Nah, oke, terus enter lagi, ini enter biasa, pokoknya yang shift enter tuh khusus yang nanti kalau kita mau nyatuin si kata-katanya itu bab 1 dan pendahuluan, inginnya kita ke bawahin, tapi nanti pas di daftar isi itu ke samping. Terus 1.2 rumusan masalah. 1.3 pertanyaan penelitian. 1.4 tujuan penelitian. 1.3 ya. 1.5 manfaat atau kegunaan ya, bisa pilih aja salah satu. Oke, nah untuk bab 2 kita tulis bab 2, terus ingat shift enter, itu isinya tentang kerangka teori ini ya, atau kajian pustaka ya gitu ya, tinjauan pustaka. Nah, atau ini judulnya bisa tinjauan pustaka ya, bebas kalian mau pilih yang mana. Tinjau pustaka. Ini nggak usah ada subbabnya, tapi subbabnya ini enter ya, biar jangan shift enter. Jadi misalnya subbabnya gini, 2.1, kalian misalnya tentang pembelajaran daring, berarti pengertian, misalnya apa sih daring itu dulu gitu ya, pembelajaran daring. Nah, ingat kalau yang namanya subbab sama bab, kalau bab itu kata ininya ini harusnya kalian bisa pilih di sini uppercase. Kalau subbabnya itu setiap depan katanya harus huruf besar gitu. Stylenya ya, biar kita seragamin aja, yaitu yang capitalis each word. Oke. Terus nanti 2.2-nya misalnya metode pembelajaran daring. Nanti kalian sebutin pembelajaran daring tuh metodenya apa aja sih? Apakah pakai Zoom atau pakai chat WA atau segala macam. Nah, itu misalnya contohnya 2 aja. Terus lanjut ke bab 3. Bab 3, ingat shift enter khusus di bab doang ya. Metodologi. Oke, nanti ini enter itu 3.1 jadinya gitu, karena di bab 3. Misalnya di sini pendekatan penelitian. Terus sampel misalnya kan ya. Dan sebagainya gitu. Ini contohnya aja. Terus bab 4. Bab 4 jangan lupa shift enter. Pembahasan. Nah, ini 4.1. Nah, misalnya ini sesuaikan sama pertanyaan penelitian kalian. Kalau di pertanyaan penelitian yang bagian ke-1-nya, misalnya tentang bagaimana tanggapan tentang daring. Nah, berarti di sini tulisnya tanggapan, tapi berupa kalimat, bukan pertanyaan. Kalau di pertanyaan penelitian kan berupa pertanyaan, ada tanda tanyanya. Kalau di pembahasan itu judulnya hanya sebuah kalimat aja. Misalnya tanggapan
Siswa tentang belajar daring. Siswa tentang belajar daring. Oke. Terus yang 4.2-nya misalnya media apa saja, misalnya di kalian pertanyaannya itu media apa saja yang digunakan, tanda tanya gitu kan ya. Nah, kalau di pembahasan tulisnya cuma gini aja, media yang digunakan saat belajar daring, atau bisa juga kalian tulisnya penggunaan media belajar daring. Jadi sesuaikan untuk di pembahasan ini sama pertanyaan penelitian kalian. Terus terakhir nih bab 5, jangan lupa shift enter. Bab 5 itu penutup ya. Penutup. Oke, 5.1 kesimpulan. Terus 5.2-nya saran. Nah, kalian kalau misalnya udah bikin kayak gini atau udah selanjur nulis kayak gini, ini bisa banget. Nanti ketika kalian ini yang namanya bab, berarti dia yang paling atas. Nah, maka dari itu kalian klik yang ini, heading 1. Oke, ini akan jadi biru ya. Tapi jangan khawatir, nanti itu akan bisa kita atur. Misalnya jadi ukurannya 12, gini ya, di sini diaturnya. Lalu ini Times New Roman, ya kan? Seperti itu. Terus ininya warnanya hitam. Nah, kayak gitu gampang ya. Nah, karena ini subbab, latar 1.1, 1.2, sampai 1.5 ini subbab atau turunannya dari bab 1, kalian kasih headingnya 2. Ya. Ini bisa diubah juga sama. Oke. Begitu seterusnya, ini yang heading 1 karena dia ini. Ya, ini heading 2. Bab 3-nya ini heading 1. Si anak-anaknya itu heading 2, terus heading 1, ini heading 2, terus ini heading 1, dan ini heading 2. Oke. Nah, sip. Kalau udah begini, kalian bisa langsung ubah warna hitam, ininya 12, dan Times New Roman. Oke. Mau di boldin boleh, yang bab 1-nya misalnya pengen bold. Set gitu ya, biar kelihatan kalau ini tuh dia judul sama. Oke, gini. Dan kalau untuk yang bab itu harus di tengah-tengah. Jadi kalian si lainnya tuh tolong di tengah-tengah, bukan rata kanan rata kiri ya. Tapi isinya biar rapi itu kalian rata kanan rata kiri. Mana Bu rata kanan rata kiri, ini nih yang ini. Jadi kalian pas gini rata kanan rata kiri di sini. Sip. Kalau udah begini, kalian enter dulu. Nah, ini di atas bab 1 itu kalian bisa insert lalu page break. Nah, jadi ini jadi halaman 2 kan? Dan ini jadi halaman 1. Nah, baru deh kalian di sini reference. Terus di sini insert table table of contents-nya. Kalian yang automatic, boleh yang 1, boleh 2, cuman ibu biasanya pakai yang 2. Nah, ini tuh udah otomatis banget tuh. Oke, table of content-nya udah jadi ya. Oke, lanjut. Misalnya kalian mau nambahin nih baru, tadi kan cuman baru bab 1 sampai bab 5. Terus kalian mau nambahin kata pengantar nih. Kata pengantar. Nah, ini biar gabung atau beda halaman ya, sorry, bukan gabung. Ini biar beda halaman sama daftar isi, kalian jangan lupa insert page break. Nah, jadi nanti khusus kata pengantar, jangan lupa ini karena masih bareng sama bab 1, kita page break lagi, taruh kursornya di depan bab 1, page break. Nah, ini khusus halaman kata pengantar. Silakan nanti klik tengah. Nah, biar ini ada di tengah. Nah, gimana Bu? Kan ini belum ada di tabel ya. Kalian tinggal klik update tabel dan entire table. Jadi klik update entire tabel. Oke. Dan belum ada. Nah, jangan kaget. Kenapa? Karena si kata pengantar ini kalian belum kasih heading. Ingat ya, kalau dia mau dijadiin yang utama itu harus klik headingnya. Seperti biasa, nanti ubah aja. Ininya sesuaikan. Oke, dan tengah. Gitu. Ini belum bold ya. Untuk informasi, ini
tinggal klik aja Ctrl B biar kalian otomatis buat kalau ada yang udah tahu mantap. Nah, klik ini tabelnya sampai udah ada blok kayak gini, terus klik update tabel dan update entire table. Nah, udah otomatis nih kata pengantarnya masuk dan kalian di sini bisa kasih judul daftar isi. Nah, si daftar isinya kan masih biru, silakan bisa dihitemin, terus sesuaikan lagi fontnya sama ukurannya, di bold juga jangan lupa, dan tata tengah. Sip. Jangan lupa di save gitu ya. Nah, ini ada kelebihan ya misalnya. Tinggal back aja. Nanti udah otomatis kayak gini. Nih, jadi udah otomatis. Kalau misalnya lihat nih si halamannya masih belum sesuai, kalian bisa kayak tadi lagi caranya. Update table, terus entire table. Oke. Dan ini kalau misalnya cara ngehalamin gimana? Itu caranya gampang, tinggal klik aja yang bawahnya. Kalian ada ini menu page number atau header footer. Ibu biasa pakai ini, terus tulis format page-nya. Sorry, belum format. Ke bottom dulu ya. Kita mau yang bawah. Saya mau pakai style yang ini atau ini, bebas yang mana aja. Misalnya gini, boleh. Ya kalian bisa ubah. Misalnya pengaruh gadget atau enggak pengaruh belajar online. Sesuai judul kalian. Belajar online. Nah, ini kece banget nih. Nah, terhadap bla 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 gitu ya. Titik sip. Nah, udah kayak gini. Udah. Setelah kayak gini nanti itu udah otomatis halamannya itu menyesuaikan gitu. Terus Bu, gimana kalau misalnya ingin kata pengantar tuh beda sama yang di bab 1? Nih, kalau kata pengantar itu misalnya harus I ya. Itu tinggal ubah aja di sini. Di format page number-nya. Jadi I nih ya yang ini. Oke, start from I. Nah, ini jadi halaman 1 ya. Halaman I. Terus ini I2. Nah, Bu, gimana dong? Ini kok yang bab jadi I3 kan pengennya jadi 1 lagi. Nah, caranya adalah di halaman yang I terakhir atau I2 nih, kalian klik dulu setelah kata pengantar. Pokoknya kata paling terakhir, misalnya kalian di sini ada kata-kata bla 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 bla. Di kata-kata terakhir ini kalian klik page layout, terus break, dan di sini next page. Nah, kalau udah next page kayak gini, kita naikin dulu si bab 1-nya. Oke. Nanti baru deh sini bisa diubah. Nah, ini ada kata-kata same as previous-nya, ini dimatiin. Yang atas nih, link to previous, matikan biar yang atas sama bawah tuh nggak sama gitu ya. Nah, terus yang bawahnya kita ganti, ubah. Kita hapus, klik bottom, kayak tadi lagi milih ya. Misalnya mau pilih stylenya masih kayak yang tadi, Bu. Bottom. Yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini kenapa page-nya 0? Kita lihat di format, ternyata dia start-nya at 0. Jadi, ulang dari start at 1. Nah, tadi ini bisa tulis pengaruh bla 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 terhadap bla 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 gitu ya. Ini masih 3 ya. Tuh, 3. Tadi kan udah ada II, terus ada 1. Nah, jadi entire table dan tada! Otomatis kalian ini udah ada II, ini 1, dan seterusnya. Gitu aja cara membuat daftar isi otomatis. Selamat mencoba!